Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kade Ayu Rianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen, Romal 17 dengan NIM 23170410008. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang catur marga dan tempat suci. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setiap agama di Indonesia tentu memiliki tempat suci atau tempat ibadahnya masing-masing. Begitu pula dengan agama Hindu yang memiliki tempat sucinya yang disebut dengan pura. Nah, mayoritas umat agama Hindu itu berada di Bali, sehingga Pulau Bali merupakan pulau yang sangat indah yang sering dijuluki dengan Pulau Seribu Pura. Mengapa demikian? Karena memang di hampir setiap sudut wilayah Pulau Bali terdapat pura peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama maupun pura kecil di setiap rumah masing-masing umat agama Hindu yang ada di Bali, dan pura, kembali lagi saya tekankan merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Nah, di Bali banyak sekali pura-pura yang berdiri seperti Pura Besaki, Pura Tanah Lot, Pura Lempuyang, Pura Goa Gajah, Pura Melanting, Taman Sari, dan lain-lain. Banyak sekali pura-pura yang ada di Bali. Selanjutnya, umat Hindu identik dengan tujuan mencapai moksa. Nah, bagaimana sih cara mencapai moksa? Yaitu ada beberapa jalan yang dapat ditempuh oleh umat Hindu yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Apa sih yang dimaksud dengan Catur Marga Yoga? Secara etimologi, Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang artinya 4, marga yang artinya jalan, yoga artinya penghubungan yang berasal dari kata yuj yang artinya berhubungan. Jadi catur marga yoga adalah 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup, lahir dan batin dengan cara menghubungkan diri melalui pemusatan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman semuanya, apa saja sih bagian-bagian dari catur marga yoga? Seperti namanya, catur yang artinya 4, berarti terdapat 4 bagian catur marga yoga, yaitu yang pertama, Bakti Marga Yoga, yang kedua, Karma Marga Yoga, yang ketiga, Jenana Marga Yoga, dan yang keempat, Raja Marga Yoga. Nah, keempat jalan ini dapat juga diimplementasikan di pura, sehingga selain kita sembahyang di pura, kita juga bisa sambil menapaki jalan spiritual untuk mencapai moksa. Kita akan bahas satu persatu mulai dari Bakti Marga Yoga. Bakti Marga Yoga merupakan suatu proses atau metode penyatuan Atman dan Brahman dengan dilandasi oleh dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widiwasa dan segala ciptaannya. Kata bakti sendiri dapat diartikan sebagai cinta kasih, penyerahan diri seutuhnya pada Sang Pencipta, hormat, taat, sujud, menyembah Tuhan dengan wujud yang abstrak, maupun menyembah Tuhan dengan menggunakan nyase atau pratime berupa arca dan mantra. Seorang yang melaksanakan Bakti Marga Yoga disebut dengan Bakta, di mana seorang Bakta senantiasa dilimpahkan kasih sayang pada dirinya dan dia akan senantiasa mendoakan seluruh ciptaan Tuhan tanpa terkecuali agar tetap bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya. Selanjutnya ada pun bentuk bakti yang dibagi dua, yaitu apara bakti dan para bakti. Apara bakti artinya berbakti kepada Tuhan yang tidak utama, yang biasa dilakukan oleh bakta yang memiliki intelijensi dan kesadaran rohani yang kurang dan atau sedang-sedang. Jadi seorang bakta yang melakukan
Bakti Marga Yoga, namun intelijensi dan kesadarannya berada di tingkat yang rendah atau sedang-sedang itu masuk ke bentuk Ampara Bakti. Selanjutnya bentuk Parabakti. Parabakti merupakan perwujudan pengabdian kepada Yang Widiwasa yang utama dan biasanya diamalkan oleh para bakta yang tingkat ilmunya dan kesuciannya sudah tinggi. Jadi, ini merupakan bentuk kebalikan dari bentuk Aparabakti. Selanjutnya, Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga merupakan ajaran untuk mencapai moksa dengan jalan yang ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, seseorang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut dengan karmin. Nah, seorang karmin akan melaksanakan kerja atau bekerja keras tanpa meminta imbalan. Implementasi Karma Marga Yoga di pura dapat dilakukan dengan cara ngayah. Ngayah adalah istilah yang ada di Bali, di mana ketika di suatu pura terdapat odalan atau karya, nanti masyarakat Bali yang beragama Hindu akan turun ke desa atau turun ke pura untuk saling bergotong royong menyiapkan sarana-prasarana yang diperlukan saat odalan, seperti menjejahitan, mempersiapkan banten, ngelawar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Jenana Marga Yoga. Jenana artinya pengetahuan, sehingga Jenana Marga Yoga merupakan jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui ajaran pengetahuan, baik sains maupun spiritual, yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu kebodohan dan penderitaan. Adapun 7 tahapan dari Jenana Marga Yoga, yaitu aspirasi pada kebenaran atau subice. Yang kedua, pencarian filosofi atau vicarana. Yang ketiga, penghalusan pikiran atau tanumanasi. Yang keempat, yaitu pencapaian sinar atau satwati. Yang kelima, pemisahan batin yang disebut dengan asam sakti. Yang keenam, penglihatan spiritual yang disebut dengan padarta bawana. Yang ketujuh, kebebasan tertinggi yaitu turiya. Implementasi Jenana Marga Yoga di pura dapat dilakukan dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan seperti Dharma Wacana yang biasanya dilakukan di pura. Dan juga dapat mengikuti pasraman-pasraman kilat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap agama Hindu. Selanjutnya adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga merupakan suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksa, di mana seseorang yang melaksanakan ajaran Raja Marga Yoga harus kuat menghadapi tantangan yang berat karena dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan pengendalian diri. Dan adapun jalan pelaksanaan Raja Marga Yoga yang dapat ditempuh yaitu Tape Brata Yoga Smedi. Jadi Raja Marga Yoga ini merupakan jalan yang paling mistik atau jalan rohani, di mana tantangan yang harus diterima oleh pelaksana Raja Marga Yoga ini sangat-sangat ekstrim. Jadi karena berhubungan erat dengan pengendalian diri. Jadi orang yang melaksanakan Raja Marga Yoga ini harus pintar dalam pengendalian diri. Implementasi ajaran Raja Marga Yoga di pura dapat dilakukan dengan cara bermeditasi untuk mencapai kesatuan dengan ide Sang Yang Widiwasa dan melantunkan mantra untuk memusatkan pikiran dan jiwa kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sebelumnya, saya memohon maaf karena ini ada kesalahan pengetikan, harusnya Raja Marga Yoga. Nah, itu dia keempat jalan yang dapat mencapai moksa. Kita ulas kembali, yaitu implementasi dari Bakti Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara sembahyang saat odalan atau saat upacara keagamaan seperti galungan, kuningan, nyepi, dan lain sebagainya. Karma Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara ngayah,
Jnana Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara mendengarkan ceramah seperti Dharma Wacana dan mengikuti pasraman. Dan yang terakhir, Raja Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara meditasi, melantunkan mantra, melakukan yoga, semedi, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman semuanya, em, Catur Marga Yoga ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai jalan kita untuk mencapai moksa, di mana mencapai kesejahteraan yang paling sempurna atau kebahagiaan yang paling sempurna secara lahir dan batin. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait Catur Marga Yoga dan tempat suci serta implementasi Catur Marga Yoga di pura. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.